billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu stajibu lillahi wa lirrasuli idza ta'akum lima yuhyikum wa'lamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbi wa annahu ilaihi tuhsyarun. Ini penting. Hai orang-orang yang beriman, istajibu. Makanya cara bahasa aku ya merti-merti nyembadani sira kabeh cara bahasa. Kita masih berusaha untuk nyembadani maksudnya kita nyumponi lillahi pada Allah walir rasuli lan putusane Allah. Idza ta'akum nalikane ketika ngundang, ngajak ngundang sapa Allah lan utusane Allah lima maring sesuatu perkara yuhyikum kang nguripaken yang menghidupkan apa mah kepadamu. Maksudnya nek kita beriman yang berusaha untuk nyumponi atau nyembadani pada Allah ketika Allah dan utusannya itu mengundang kalian dengan sesuatu apa yang bisa menghidupkan, yang sesuatu bisa menghidupkanmu, baik perkara dunia ataupun perkara baik untuk kehidupan badan ataupun batin. Apa yang menghidupkan badan, yang mana pekerjaanmu lah dagang ya kan, baik bisa mengundang supaya apa? Dagang, kamu kehidupan nang dunia lah keluargamu. Sehingga untuk kehidupan batin, apa yang menghidupkan kamu batin, itulah ketika Allah mengundang kita untuk sholat ya, datang untuk mendekat itulah. Sehingga sholat itu bisa menghidupkan batinmu. Wa'lamu dan ketahuilah Allah sesungguhnya Allah iku yahulu membatasi, menghalangi, membatasi. Sapa Allah bainal mar'i antara seseorang awak-awakan iki mau kan waqol bihi lan atine seseorang itu. Jadi Allah itu membatasi antara badan raga seseorang jiwa itu dengan hati. Lain hati dan kita itu ada batas, dibatasi nang Gusti Allah. Ki hubungannya karo apa? Wa naula sunah kelakuan ilahi maring Gusti iku tuh syaruna dikumpulkan kamu sekalian. Jadi antara kita lahir itu mar'i lah, nama itu mar'i. Lah dengan qalbi itu ada hijab menghalang, yahulu membatasi. Nah, sikit nanti kita dalam hal ini terutama ketika kita sholat, kita apa sih pemahaman di dalam kita sholat. Rukun pertama sholat cara ilmu fikih, cara ilmu fikih sholat adalah niat berbarengan dengan takbiratul ihram. Sepakat an-niyatu mahalluha fil qalbi, bahwa niat tempatnya panggonane di dalam hijab ada penghalang. Nah terus ulama fikih Syafi'iyah wa talafudzu sunnatun, melafazkan niat menurut bagian ulama itu sunat, sebagian mubah, sebagian bahkan tidak boleh. Kita tengah-tengah ya. Dengan alasan apa sih mereka sunnah menyunatkan untuk mengingatkan hati. Cuman fatalafudzu sunnatun, melafazkan niat itu sunnah. Baik secara lafal yang berupa huruf ataupun lafal dan siri. Berarti niat aku sholat fardhu asar itu berarti itu masih lafal. Sehingga kita lupa, hati kita lupa bahwa kita diundang nang Gusti Allah untuk menghadap. Nah, terus makanya ahli fikih niat itu berupa fardu, maka harus tabyin, harus jelas fardu atau sunnah. Lah, kalau kita menyadari bahwa aku diundang nang Gusti Allah, diundang oleh Allah, maka kita harus menghadap. Nah, harus itu kan fardu cara bahasa Arab. Nah, apa kita harus ngomong fardu dalam ucapan? Enggak. Paham? Jadi ketika kita harus datang menghadap anakku diundang nang Gusti, kan kita enggak ngomong fardu. Fardu kan itu ucap kalam, lambe, kalam bibir, kalam ucapan. Nah, cuma akeh-akeh kebanyakan ulama-ulama itu ketika niat dia harus melafazkan di dalam batin.
melafalkan secara niat aku sholat fardhu isya 4 rakaat kali imam Allahu, sehingga ketika orang dadi akhirnya apa? Kembali balik akhirnya timbul was-was karena ora sah anu mau. Itu salah. Karena nek gentos kita aku diundang Gusti, aku ya harus datang. Itu kan jelas tabyin. Karena aku diundang. Nah, untuk orang awam mungkin 5 waktu itu. Jadi ketika ada undangan itu, maka aku harus datang menghadap. Itu dalam batin. Nah, karena kita udah terlanjur, udah terbiasa, karena udah mungkin doktrin. Sehingga ketika enggak mengucapkan dalam batin, ketika Allah niat aku sholat fardhu isya 4 rakaat kali makmum sehingga seolah-olah enggak sah. Padahal itu lafal, masih melafalkan cuma secara syirik. Akhirnya kita bela sunate tapi wajibnya malah hilang. Nah, ini lagi ngerubah iki. Ki ora nrimane ki. Bisa pondokannya. Sangatnya enggak nerima. Nah, kita jelas sepakat wa talafudzu sunnah. Sehingga karena kita memaksakan lafal mau dimasukkan yang ati, yaitu sehingga hilang artinya rasa menghadapi nang Gusti Allah hilang. Ketika Allahu Akbar takbiratul ihram. Ana sing menyadari ulama tasawuf sehingga ketika habis takbiratul ihram karena itu ngomapanakan niat sebelum takbir maneh Allahu Akbar kabiro kamu menggunakan iya to mau. Padahal ketika Allah wis aku grentes ati ambil wudu mangkat itu udah niat ketika Allah, berarti aku rasa menghadap nang Gusti Allah. Aku mengucapkan Allah, berarti aku ingat bahwa aku menghadap nang Gusti Allah, akan aku dipanggil nang Gusti Allah. Tapi karena kita terfokus maring lafal, baik itu secara jahar ataupun secara siri, sehingga rasa menghadap nang Gusti Allah itu tertutup nang ngene. Itu memang secara syariat ilmu fikih. Kita enggak menyalahkan ya, itu karena ilmu fikih cuma melihat casing. Tapi jadi ilmu fikih sadar kata lafudzu mahlu apa yang aniyatu mahlu fil qalbi. Sadar. Tapi kita pikir seperti itu. Tempatnya nang ati. Nah, angkanya kita jelas. Wa'lamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbi. Ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah itu membatasi antaranya seseorang dengan hatinya. Sehingga ya sing terjadi sehingga karena niat aku sholat apa mengenepun maaf itu angel pun khusyuk. Nah, ketika kita diundang nang Gusti Allah terus kita menghadap kepada Allah. Nah, adab kita ketika berhadapan dengan Allah itu namanya sholat. Jadi adab kita ketika berhadapan dengan Allah sampai mungkin itu namanya sholat. Yang diawali dengan takbiratul ihram, diakhiri dengan salam. Jadi itulah adab. Nah, ketika Allah dengan labbaik ya Allah tapi kareplah ngusulnya monggo. Tapi ketika Allah bahwa aku ini mau dengan mungkin Allah untuk katakanlah karena kanggo niat ini mau niat itu bahwa aku diundang Allah maka saya harus menghadap karena aku diundang. Nah, harus itu kan cara bahasa Arabnya fardu. Apa kudu ngomongkan asare? Kan asar itu kan cuma berhubungan dengan keadaan waktu yang nggak harus bilang lah. Wong kabeh ngerti bahwa ketika jam 12 siang itu terang benderang, waktu awan, bahasa Arabnya terang benderang. Apa? Zuhur. Bahasa Arabnya terang benderang itu kan zuhur. Maaf aku sowan umpamanya nang guruku ngomong. Nggih waktu siang niki kula sowan. Orang-orang wis ngerti waktu siang niki kemudian atau waktu sore ini saya datang gen sing tabyin nang kono kan fardunya bukan istilah apa ki mau jenengane bukan. Adapun jenengan itu karena sesuai dengan keadaan waktu.
waktu asar, nek bahasa cara kita sore, bahasa Arabe asar. Apa sih aku dulu niat aku sholat fardu sore? Ya enggak kan. Begitu labbaik ya Allah kan aku, ya udah Allahu Akbar kan aku harus itu kan udah termasuk tabiin menjelaskan bahwa aku wajib datang, harus datang ketika diundang Kang Gusti, karena Allah yang maha mencukupi segala-galanya kita. Seperti itu, udah cukup. Itulah hati kita. Adapun kita mengucapkan itu berarti di luar hati. Itu bukan hati, itu adalah cuma batin atau otak. Jadi aja sampai memaksakan kalimat lambe atau kalimat siri maring hati. Nah, hati itu sangat halus. Hati itu kan rasa. Nah, apa rasa diundang enggak yang Gusti Allah. Ketika rasa itu ya ndang datang itu mau. Tabiin karena tabiin mau kan sedikit gamblang. Sing gamblang itu wajib atau sunnah. Makanya kan kayak orang-orang yang beriman istajibu, makanya berusahalah kamu nyembadani atau datang atau menghadap ketika Allah dan utusannya itu mengundang kamu sekalian. Mulai-mulai dengan sesuatu hal apa yang menjadikan kamu hidup, baik untuk di dunia atau baik lahir ataupun batin lima yuhyikum. Wa'lamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbi, dan ketahuilah oleh kamu sekalian bahwa Allah, sesungguhnya Allah itu membatasi antara seseorang dengan hatinya. Nanti anak batasnya lebih pendek. Sehingga ketika kita menghadapnya Gusti Allah dengan yakin Allah undang, maka aku harus datang, itu udah tabiin jelas. Wa qalbi, dan artinya seorang. Dan itu udah niat itu. Jadi aja memaksakan lafaz-lafaz niat aku dilebokkan maring ati bejat, atine rusak, sehingga timbul was-was, timbul ujub, rasa bisa boleh sholat, rasa bangga, rasa apik sholatnya, rasa aku paling pasien, Allahu Akbar, jadi mempansia. Ada seperti itu. Makanya yang aku nggak pernah sih, mungkin setahun orang tahu sholat, nggak pernah saya mau sholat. Ya tergantung, kadang-kadang pas bocah rames, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, Allahu Akbar kadang. Ya kan balik kan di zaman kan balik yang Gusti Allah yang memang apa salah niat ayo gue. Asalnya kembali dan bocah rawepin itu karena idine Gusti mending balik nang Gusti supaya ora gaganggu nang bot Allahu Akbar fadhil ora urusan. Lah sing ngerti hati kan kita dengan Allah kan. Ada ucapan itu segala keadaan. Kadang-kadang cuma labbaik ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim, Allah Akbar. Kadang mau mapan-mapanakan ya Allah, ya Rahman, kadang nyebut asma itu. Tapi walaupun karena sing undang, ketika Allah dan utusan Allah itu mengundang, utusan Allah mengundang pun itu ya atas undangannya Gusti Allah. Berat ya nyonyoran lagi, aduh ya. Nah, kenapa dibatasi oleh wali rasuli? Ya memang rasul kan ini, rasul wis sing pokok wis, tapi kan sih kan rasul-rasul yang lain. Maksudnya sebagai penerus rasul. Tapi beratnya nang kono iki mau. Rasul kan Nabi pira salate? 50 tetap dia melaksanakan 50. Mana setiap kurun, setiap masa itu tetap anak yang sholat 50 waktu. Ya bisa apa ngelingna bar ayat itu wattaqu fitnatal la tusibannal ladzina dzalamu minkum khassah. Takutlah kamu pada fitnah. Yang fitnah itu tidak hanya menimpa orang-orang yang dolim, tapi termasuk kamu pun akan kena fitnah. Maksudnya bencana ataupun apa itu. Jadi walamu annallaha syadidul iqab, ketahuilah bahwa Allah itu zat sing banget nyiksane. Tapi walaupun eling wadhkuru il antum qalilun, ingatlah kamu. Il antum ketika kamu itu qalil dalam keadaan sedikit, mustad'afun atur kamu lemah, orang tidak kekuatan. Fil arti dalam bumi ini, takhafuna kamu ketakutan kabeh, kamu takut, khawatir. Ayat takut kofakum yang to nyamber atau merangi kamu sekalian sapa ana menungso, bahkan fa'awa mengusir sapa menungso ing
kamu kaya mau. Tapi wa ayyadakum, Allah akan menguatkan kamu dengan binasri kelan pertolongannya Allah. Supaya menguatkan insya Allah binasri kelan pertolongannya Gusti Allah. Warazakum Allah rezekinya maring kamu sakiran minat thayyibat, sang kebaikan-kebaikan, la'allakum tashkurun, supaya kamu termasuk orang-orang yang bersyukur, rasa khawatir. Makanya kadang-kadang ini berat ayat sebelumnya ya ayyuhalladzina amanu la taqunullaha war rasula wa taqunu amanatikum wa antum ta'lamun. Orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan mengkhianati utusannya Gusti Allah, dan janganlah kamu mengkhianati pada apa yang kamu amanahkan, yang diamanahkan pada kamu. Aduh berat ya mau. Jadi ngapurane nek mau sing berat kan nek saya tidak menyampaikan, aku khianat maring amanah ini. Wa antum ta'lamu, sedangkan kamu mengetahuinya. Bahwa niat aku itu masih lafal. Yakin. Cuma lafal secara siri. Hatinya mana? Nek pancen niat tempatnya nang hati. Sehingga hati sing harusnya dalam hati itu aku diundang nang Gusti, maka harus saya datang menghadap. Tanpa harus diucapkan. Langsung temandang. Wudu terus datang ke musola, tempat persolatan. Itu ada niat. Itu udah tadi jelas wajib, karena aku harus datang. Yang mengharuskan saya sendiri, bukan orang lain. Maaf. Karena saya merasa sudah diberi sesuatu hal oleh Allah segala-galanya. Jadi mengharuskan kita sendiri, bukan orang lain, bukan kita, bukan apa. Saya nggak urusan dengan kita, urusannya kita dengan Allah. Kalau kamu ingin ridhonya Gusti Allah, ya kamu datang kali. Ya Gusti siap, labbaik ya Allah, saya tidak cukup. Nggak harus diucapkan. Tapi hati yakin aku harus datang, aku diundang Nabi. Maka saya harus datang menghadap. Udah, itulah sebelas teman dia adalah itu. Jadi ketika kita Allah bener-bener aku wis ngapurane, mungkin seolah ningali minimal rasa dilihat. Ketika Allah saya mengucapkan lafaz Allah, asma zat, maka saya ingat akan asma yang lain. Jadi sebab panjenengan ya Allah, aku menghadap. Sebab kanukan rahmatan, kasih sayangmu aku bisa menghadap. Sebab bimbinganmu lah al-hadi aku. Sebab al-hafidmu yang menjaga aku lah, aku menghadap. Bi'anika ya Allah, sebab pertolonganmu aku menghadap. Tanpa pertolongan Allah tidak ada. Oke, yang kita harus robah untuk kita khusus di sini ya, syukur-syukur sembar maring umat, sehingga ulama-ulama akan menambah takwanya kepada Allah. Sebab tanpa ini maaf, takwanya enggak ada, kurang takwanya. Sebab enggak rasa diri. Nah, sehingga ketika kita merasa menghadapnya Gusti Allah, begitu Allahu Akbar kabiro, benar-benar Allah itu maha besar segala-galanya. Walhamdulillahi katsira. Karena Allah maha, maka saya akan selalu muji pada Allah yang tidak terbatas hitungannya. Katsira maksudnya seperti itu. Wa subhanallah bukrata wa asila. Karena Allah maha, maka aku berserah kepada Allah. Aku cuma menyerahkan segala sesuatu pada Allah. Wa subhanallah bukrata wa asila. Aku cuma bersandar kepada Allah, cuma nyanggaken pada Allah. Subhanallah bukrata wa asila mau. Nah, ketika kita mendekatkan pada Allah, maka itulah ini wajah tu wajah. Sekali kita mendekat, sekaligus menyerahkan secara total. Menyerahkan ya. Ini wajah tu wajah lillazi fatara samawati. Aku menghadapkan lahir batinku pada Allah sekaligus menyerahkan. Itulah i'tidal kita. Tapi ketika i'tidal itulah Allah memperlihatkan kesombongan Gusti Allah. Akulah yang maha sak penuh langit, sak kurbe langit, sak lupai bumi, seisi langit, seisi bumi, seisinya. Akulah yang menciptakan. Aku maha menciptakan, maha ngatur, maha mencukupi, maha menyelamatkan. Itulah ketika i'tidal. Mulai sami Allahu liman
Masih itu kan asma-asma Allah masuk semua nang kono ketika i'tidal kita. Lihat semua. Karena ketika kita dalam keadaan kekurangan, lihat mahgone Gusti Allah. Ketika dalam kita kerupuk, Allah yang bisa menolong aku. Tidak selain Engkau. Dan aku pun tidak bisa. Itulah hanifan musliman wa ma'ana minal musyrikin. Ya wis Gusti Allah bukti kenalan. Lah. Paham sih paham, tapi nerapanya. Ya masa kan kita ngaji rasa. Sing dirasa ya. Nah, rasa bisa kan kadang-kadang mau tekan kudu. Karena kita langsung rasa lho tekan kadang-kadang bablas mau. Lah tekan kok kon rekam. Anu nek mau apa ya cara iki kaset teh. Ki anu akeh kotorane dene. Akeh ora rekam nang utek. Akeh sampah masalah rekaman. Jadi kadang resep kaset sih. Rekaman kayak sampah itu orang paling biasanya sih nyangkal kayak masih nganu boleh orang nafsu. Itu ya kenang niat terutama. Ya wis lah. Penting bagi kita yang mangken. Wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah, ketahuilah bahwa sesungguhnya harta-hartamu dan anak itu fitnah. Itu fitnah atau ujian, cobaan bagi kamu sekalian, harta-harta dan anak-anak kamu sekalian. Wa anallahu indahu ajrun 'azim. Di hadapan Allah istilah suatu hal yang agung, pahala aku tapi derajat akbar. Aduh di antara baik kita dalam niat itu kita sedikit-sedikit kita memperbaiki niat, bagus niat, ya sembuh, ya mudah kelawan pitune Gusti Allah, mungkin dilalah ya sebagian ngaji nang masjid yang ngomong ya, sing ora ana apa-apa sing bisa nerima, nek hak ya bener nerima sing bisa nerima, nah di mana umat nanti, ya supaya kebiasaan-kebiasaan itulah kita bisa menyadari, ya masa itu udah tertancap sih, nah itulah mungkin. Jadi ya untuk kita sing apa namanya mau menuju ya bala yang lebih baik kita di awal tahun baru itu ya kita lebih baik kan. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iya karena bukan iya. Sudah ada ladzina an'amta 'alaihim